Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Sebab Tuhan yang layak dipuji. Tuhan yang layak disembah. Sebab dialah satu-satunya Tuhan, dan satu-satunya Allah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaanmu dalam hidup kami. Sungguh ajaib Engkau bagi kami. Kau dahsyat, Engkau hebat, Kau luar biasa bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu, kami menyembah, kami memuji, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti hanya Engkau. Recording in progress. Hanya Engkau. Satu-satunya dan tidak ada yang lain.
Sebab Tuhan, hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Kau Allah kami yang berkuasa di bumi di surga. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Engkau. Kau dahsyat, Engkau hebat, Kau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab itu kami percaya dan terus berharap kepada. Sebab pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tak pernah berubah, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulia, mulia. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu, Bapa yang mulia. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kau setia, Kamu tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Dari harta segala
Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku kau setia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa
setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, Bapa, kau setia. Kami bersyukur sebab kami memiliki Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Sebab itu kami juga mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami mau belajar firman, supaya firman-Mu terus mengajar kami setia kepadamu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, supaya kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat masuki tahun baru tahun 2026. Kita akan melanjutkan renungan kita belajar lagi di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-21. Dan baca dulu. Judul perikop, Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung belayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang memperoleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem, ayat yang ke-15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea,
berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Perikop yang Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari ia sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakannya itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkan dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia.
aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Nah, Bapak Ibu, pada pasal yang ke-21 dari kitab Kisah Para Rasul 21 ini yang ditulis, kita tahu bahwa Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Tadi kita sudah baca banyak kami. Nah, ini yang menulis adalah Lukas. Lukas juga yang ikut menyertai dalam misi perjalanan Paulus. Nah, kita tahu bahwa dari perjalanan misi Paulus, Paulus dengan jelas dia tahu bahwa tujuan kekristenan dia sebagai pengikut Kristus ketika dia mulai pertobatannya di Damsik dan perjalanan dimulai dari kota Antioquia sampai kepada pasal 21 dari pasal 9 ini ada sekitar 50 kota yang dikunjungi oleh Paulus dan yang diinjilin. Dia juga tujuan utamanya memberitakan kabar baik itu kepada bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Yahudi. Dan dalam perjalanannya itu memakan waktu dari sejak dia bertobat itu sekitar umur 30-an, ada 20 tahun lebih. Nah, di perikop yang kita baca hari ini adalah misi perjalanan dia terakhir. Dia kembali ke Yerusalem di usia dia 60 tahunan dan pada akhirnya dia ditangkap. Dia ditangkap di Roma, dia dipenjarakan dan dia mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Dan dalam hidup Paulus dia juga kita tahu dia menulis banyak kitab di Perjanjian Baru, ada sekitar 14 kitab, tetapi yang diakui itu 7 kitab dan 7 kitab lainnya masih diperdebatkan apakah itu benar Paulus yang menulis. Nah, Bapak Ibu, dari perikop ini ada beberapa nilai kebenaran yang bisa saya dapatkan. Kita boleh dari perjalanan misi Paulus yang sudah kita baca dari pasal 9, kita bisa melihat siapa itu Paulus, karakternya seperti apa. Dia adalah orang yang dominan, tetapi di sini juga kita tahu sekalipun dia orang dominan, dia juga tahu situasi, dia juga tidak membabi buta, tidak gerasak gerusuk ketika dia mau ditangkap, dia difitnah, dia rumor-rumor yang tidak benar berkembang. Ketika dia pulang ke Yerusalem, kita sudah baca ada banyak hal yang menentang dia sehingga dia harus diadilin. Dia tidak serta-merta melawan, tetapi dia bisa tenang. Ketika dia dibawa ke markas, dia tenang, dia minta izin, dia berkata, bisakah saya bicara? Dan besok kita akan perikop di pasal 22 kita akan melihat bagaimana Paulus berbicara. Nah, yang menarik perhatian saya adalah seperti 2 hari yang lalu ketika Pak Simon menyampaikan firman Tuhan. Di ayat yang ke-13 sini berkata, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian, mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Nah, kalau di dalam terjemahan masa kini, bahasa Indonesia masa kini itu berkata seperti ini. Tetapi ia menjawab, apa gunanya saudara menangis seperti ini sehingga membuat hati saya hancur? Saya sudah siap bukan hanya untuk ditangkap di sana, tetapi juga untuk mati sekalipun karena Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika Paulus mau pulang ke Yerusalem, 2 kali kita baca di dalam perikop ini dengan jelas bahwa ada
beberapa orang, bahkan di sini ada Agabus, nabi, yang sudah menasehatkan untuk Paulus itu tidak kembali di Yerusalem dan menubuatkan bahwa dia akan ditangkap. Dan sebelumnya juga ketika Paulus mengunjungi murid-murid di ayat yang keempat, oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus tetap mengambil keputusan untuk dia pulang ke Yerusalem. 2 hari yang lalu saya sempat bertanya kepada suami saya, karena saya belum baca dengan detail. Jadi saya berpikir apakah Paulus ini tipe-tipe orang yang nggak mau dengar orang, karena sifat karakter dominannya, dia orang yang juga keras kepala. Saya berpikir seperti itu. Tapi suami saya katakan, oh tidak seperti itu. Paulus itu orang yang berkemauan keras. Nah, tapi saya juga berpikir kalau dia berkemauan keras ya beda-beda tipis lah. Maksudnya apa yang mau suka hatinya dia lakukan. Nah, tetapi ketika 2 hari ini saya baca, saya perhatikan, nah saya menemukan bahwa ya memang Paulus ini hidup, dia dibangun berdasarkan atas prinsip hidup. Kita tahu prinsip hidup Paulus yang sangat terkenal itu adalah di Filipi 1 ayat 21 yang berkata, karena bagiku hidup bagi Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Nah, jadi saya juga temukan itu di pasal yang ke-20. Bukan Paulus tidak mau mendengar mendengar pendapat orang, walaupun sekalipun orang itu berkata ini Roh Kudus lo yang ngomong gitu. Roh Kudus lo yang ngasih tahu bahwa kamu akan mengalami begini-begini di Yerusalem, kamu akan ditangkap. Nah, tetapi Paulus dia bahwa setiap pelayanan yang dilakukan, dia sangat tahu pasti dia lakukan itu berdasarkan pelayanan, pimpinan, dan tuntunan dari Roh. Jadi dalam hubungan pribadi dia dengan Tuhan, dia dengan sangat yakin bahwa ketika dia melakukan pelayanan ini, pelayanan misinya ini, perjalanan misinya ini, dia itu benar-benar secara pribadi dituntun oleh Roh sendiri. Ketika kita ingat ketika peristiwa di Makedonia, itu Roh Kudus sendiri yang menuntun dia untuk ketemu siapa. Ketika dia mau ke Asia Kecil sebelumnya, tapi Roh juga menuntun dia untuk dia tidak pergi dulu ke Asia itu, tetapi dia harus pergi ke tempat yang lebih jauh dan lebih besar, ke bagian Eropa lainnya. Nah, saya menemukan prinsip hidup yang dipegang oleh Paulus itu di pasal kemarin, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 24. Nah, di sini ditulis, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi Paulus sangat tahu apa yang dia lakukan dan dia menuruti pimpinan Roh dari setiap kota ke kota yang dia datangi, ada 50 kota. Itu Paulus saksikan bahwa dia benar-benar berdasarkan atas pimpinan Roh. Jadi ketika Nabi, ketika orang-orang menyampaikan bahwa ini pimpinan Roh,
ya memang benar bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan dipenjarakan, dan bahwa dia akan mati. Tetapi dari sisi Paulus, dia bisa menerima itu dan dia memang harus masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Roh, bukan menghindar. Karena itulah dia berkata, ya, dia memang Paulus itu bukan sekedar dia rela untuk menderita, tetapi dia memang sudah siap mati untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah Paulus, betapa luar biasa Paulus dengan pribadinya dan bagaimana kehidupannya. Jadi nilai yang saya dapatkan adalah ketika kita tahu dengan jelas tujuan hidup kita, kita punya prinsip. Biarlah kita juga bangun prinsip kita atas nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang begitu banyak. Kita bisa ambil, kita bisa itu jadikan prinsip hidup kita. Nah, kita akan melangkah, kita akan melakukannya itu dengan lebih detail seperti Paulus. Tentunya dia dituntun atas pimpinan Roh Kudus. Nah, mungkin kita di zaman saat ini nggak ada lah di antara kita ini seperti Paulus. Tapi ada hal-hal yang kita berpikir rasanya kita ini sudah menderita. Misalnya ketika kita mempertahankan keimanan, kekristenan kita, ketika kita menginjil, kita ditolak. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita mau pegang prinsip seperti Paulus mempunyai prinsip di dalam kehidupannya, bahwa ya ketika tujuan hidup aku ini hanya untuk Kristus, sekalipun itu kematian, bagi Paulus itu adalah keuntungan baginya. Nah, inilah yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, bahwa betapa pribadi Paulus itu boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa membangun prinsip-prinsip hidup kita atas dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita melangkah di dalam hari-hari hidup kita, kita boleh terus memandang kepada tujuan akhir dari hidup kita, yaitu hanya untuk menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Dan biarlah apa yang seperti dikatakan oleh Paulus, dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang sudah ditugaskan kepadanya. Demikian juga ketika kita mencapai garis akhir dalam hidup kita, bahwa kita benar-benar sudah menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu, saya serahkan kepada suami saya kembali. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini kita belajar tentang Paulus Bapak Ibu. Yang seperti tadi istri saya katakan, kami ngobrol dan saya beritahu, Paulus itu bukan keras kepala, tetapi Paulus itu punya kemauan yang keras. Orang kalau keras kepala itu kalau dilarang, ngotot, tetap kekeh dengan kemauannya. Nah, itu namanya keras kepala atau bebal. Nah, tapi orang yang berkemauan keras, punya tekad karena punya prinsip, walaupun diberitahu di depannya ada tantangan, tapi karena dia tahu memang untuk itulah dia harus melakukannya, maka dia berani menghadapi. Kan kalau kita baca di Kisah Rasul 16, waktu Roh Yesus melarang, nah Paulus nurut. Tetapi apa yang kita baca di pasal ini kan bukan dilarang ke Yerusalem, tetapi beberapa orang oleh pernyataan Roh, oleh karunia nubuatan, mereka sampaikan bahwa di Yerusalem kamu akan hadapi hal-hal ini. Kamu akan ditangkap, diikat. Nah, Paulus tahu bahwa
itu memang satu kemuliaan dia terima ketika dia boleh menderita karena nama Yesus. Karena kalau Bapak Ibu baca, juga salah satu tadi ayatnya sudah disampaikan oleh istri saya, Paulus ini kan punya prinsip-prinsip kebenaran dalam hidupnya. Baginya hidup itu adalah Kristus dan mati keuntungan. Di Roma, di suratnya kepada Roma, kepada jemaat Korintus dia katakan, kami tahu, aku yakin penderitaan yang dialami sekarang itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima. Penderitaan yang dikerjakan itu adalah untuk mendatangkan kemuliaan yang lebih kekal. Nah, jadi ya hari ini kita belajar dari Paulus, kita bukan orang yang keras kepala, kalau dilarang tetap ngotot maju, tapi kita orang yang punya kemauan keras memberitakan Injil, sekalipun kita tahu ketika kita memberitakan Injil pasti ada konsekuensi yang harus kita alami, ada harga yang harus kita bayar, ada hal yang harus kita korbankan. Karena ya Paulus belajar dari Yesus. Seperti yang pernah kita baca, kita belajar. Ada saat ketika belum waktunya, artinya dilarang, ya Yesus juga menghindar. Tapi ketika sudah tahu ini waktunya, ini harga yang harus dibayar, ya kita tetap harus mengerjakan sampai tuntas. Jadi itu yang saya katakan beda keras kepala dan punya kemauan keras. Orang yang keras kepala itu dilarang tetap maju. Tapi orang yang punya kemauan keras untuk mencapai tujuannya, walaupun diberitahu bahwa untuk mencapai tujuan itu akan ada banyak rintangan, tantangan, dia nggak mundur. Karena dia tahu yang penting itu tujuannya. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Paulus kan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kerajaan Allah. Nah, jadi hari ini kita belajar dari hidup Paulus. Setiap kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkata tidak, ya mundur. Tapi kalaupun Roh Kudus memberitahu apa yang harus kita hadapi, jangan takut. Karena memang apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dalam hidup kita, yaitu yang akan terjadi. Jadi sekali lagi kita belajar dari Paulus, prinsip-prinsip hidupnya, sehingga Paulus katakan, jangankan cuma diikat, bahkan mati untuk Injil pun aku siap. Nah itu kemauan keras Bapak Ibu ya, bukan keras kepala, itu dua hal yang berbeda. Nah, walaupun terkadang orang susah atau sulit membedakan antara keras kepala dan berkemauan keras. Tapi mari kita periksa hidup kita. Selama ini kita ini orang yang keras kepala, bebal, atau memang kita punya kemauan yang keras. Nah, jadi mari belajar kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih istriku. Hari ini yang berdoa sama Ko Acin ya. Ya, Bu. Oke, silakan Ko Acin berdoa dan nanti akan ditutup dengan doa. Mari kita masuk doa sapaan kita pagi ini. Bapak, kembali kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan koram dewa kami Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengikuti tujuan hidup daripada Engkau ya Tuhan. Kami boleh menyelesaikan kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapa kami juga berdoa Tuhan buat Jepijen dalam bagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan menyertai Tuhan. Hidupnya Tuhan, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan limpahkan kesehatan, berkat daripada-Mu Tuhan. Senantiasa Tuhan berikan hikmat juga Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Bican dan juga Heri Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak kami berdoa Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan, biar hari itu ya Tuhan, biar Tuhan terus memberikan kesehatan Tuhan,
Tuhan berikan hati yang damai sejahtera buat dia Tuhan. Bila ada terus pemulihan Tuhan dalam hidupnya Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, sukacita daripadamu Tuhan, Kau limpahkan kepada dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan pulihkan Tuhan setiap sakit apapun Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Tuhan. Setiap kemoterapi, Tuhan berikan kekuatan Tuhan untuk menjalani Tuhan. Permudah proses setiap apapun yang dia akan lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati pelayanan Tuhan yang dilakukan Tuhan. Terus selama dia melakukan hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan Ibu Dorcas dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia Tuhan, kami mau melepaskan berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Presiden, wakil presiden, wali kota, gubernur, hingga jajaran terendahnya Tuhan. Yang Tuhan juga taruhkan roh yang takut akan Kau Tuhan. Sehingga setiap proses keputusan yang diambil Tuhan, itu berasal daripada Engkau. Tuhan berikan hikmat Tuhan, mereka dan memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan negara Indonesia ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan juga mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat radio pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan akhiri Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pada pagi hari ini Bapak, di hari yang baru lagi Bapak. Kami mau masuki hari ini bersama-sama dengan Engkau, di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Tuntun pimpin kami Bapak seturut dengan kebenaran firman-Mu, dan setiap apa yang kami kerjakan Bapak, mau lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami masuki hari baru ini bersama dengan Engkau. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.